Halo semua. Pada video ini, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah masuknya Kristen ke tanah Jawa. Di tengah-tengah situasi di mana agama Kristen dianggap sebagai agama penjajah oleh penduduk Jawa yang mayoritas beragama Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa pada tahun 1579, Kerajaan Belambangan memberikan undangan kepada para pedagang Portugis untuk mendatangkan misionaris. Pada tahun 1585, Ordo Fransiskan Katolik mengutus 4 orang misionaris yang bernama Pedro Aronca, Jorge de Viseu, Manuel de Elvas, dan Jeronimo Valente. Dalam 4 tahun, mereka membaptis 600 orang, termasuk keluarga raja. Belambangan adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Mereka mengundang Portugis karena mereka diserang oleh Kesultanan Demak yang keji pada tahun 1546. Daerah Pasuruan dan Pajarakan milik Belambangan dijajah oleh Kesultanan Demak dan diislamisasi secara paksa. Pada tahun 1597, Pasuruan yang sudah menjadi Islam radikal menyerang kerajaan Belambangan dan seluruh warga Kristen Katolik dibantai tidak bersisa. Seorang penulis Portugis bernama Godinho de Heredia mencatat bahwa pada tahun 1599, kediaman umat Kristen di Panarukan dihancur leburkan dan sekarang tempat itu kosong tidak berpenghuni lagi. Pada saat itu, belum ada VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang baru berdiri pada tahun 1602. VOC baru menguasai sebagian wilayah Jawa, tepatnya Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, dan Belambangan pada tahun 1743 karena perjanjian Ponorogo. VOC mendapatkan wilayah-wilayah ini dari Sultan Mataram, Sri Susuhunan Pakubuwana II, sebagai imbalan atas jasa VOC dalam menumpas pemberontak Raden Mas Garendi. Jadi, pernyataan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun itu tidak benar. Di dalam kasus ini, sebagian wilayah Jawa dijual oleh Sultan Kerajaan Islam kepada VOC demi mempertahankan tahtanya sejak 200 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Satu hal yang sangat aneh adalah selama dikuasai oleh VOC, bisa dikatakan sama sekali tidak ada pertumbuhan Kristen di masyarakat Jawa. Ada gereja, tetapi isinya hanya orang-orang VOC. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Apakah para penginjil VOC gagal semua? Apakah agama lain di Jawa terlalu kuat untuk dikristenisasi? Atau, VOC memang tidak ada niat, dan bahkan menghambat adanya Kristen di Jawa? Ada yang mengatakan bahwa jawaban yang benar adalah jawaban yang ketiga. Ada kecenderungan, VOC tidak ingin masyarakat pribumi menjadi Kristen, supaya tidak menjadi lebih pintar, dan setara dengan orang-orang Barat. Sejarah mencatat, para penginjil baru mulai berdatangan setelah VOC bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799. Sejak itu, seluruh aset dan hutang VOC diambil alih oleh negara Belanda. Negara Belanda sendiri bisa dikatakan dijajah oleh Perancis sejak tahun 1806 dan baru merdeka pada tahun 1815. Pada tahun 1850, baru tercatat hanya ada 17 pendeta, 27 misionaris Protestan, dan 9 pastor Katolik Roma yang bekerja di Indonesia. Beberapa nama penginjil yang resmi tercatat datang ke Jawa adalah Jerlesma di Surabaya pada tahun 1847, Hoizo di Semarang pada tahun 1849, Jans di Pekalongan pada tahun 1851, dan Vermeer di Tegal pada tahun 1861. Namun yang menarik adalah, pertumbuhan Kristen di masyarakat Jawa bisa dikatakan bukan disebabkan oleh para penginjil profesional yang datang ini, tetapi disebabkan oleh para penginjil amatiran yang tidak pernah belajar di sekolah teologi dan tidak terdaftar secara resmi. Orang-orang yang dinilai paling berjasa besar dalam pertumbuhan Kristen di Jawa adalah Konrad Lawrence Cullen, Yohanes MD, dan para Kiai Murtadin, di antaranya adalah Kiai Ibrahim Tulungwulung, Kiai Sadrah, Kiai Kasam Mataram, dan Kiai Paulus Tosari. Cullen
adalah seorang peranakan campuran, dari ayah yang juga seorang campuran, keturunan Rusia Belanda, dan ibu seorang putri keturunan Pangeran Kojaran, dari keluarga bangsawan Mataram. Dia lahir di Ungaran Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 1773. Dia belajar di Eurosce Lager School, dan sempat masuk ke dinas militer, artileri, di Surabaya. Di Surabaya, dia menikah dengan seorang perempuan Indonesia, dan mempunyai 5 orang anak. Setelah itu, dia bekerja sebagai pengawas kehutanan Belanda, yang disebut Sinder Belandong, di Wirosobo Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Di tempat itu, dia menikah lagi dengan pelayannya, yang bernama Sadiah, dan mempunyai 3 orang anak. Pada tanggal 3 Juli 1827, Kulen mendapat izin dari pemerintah Belanda untuk membuka lahan hutan sendiri, seluas 142 hektar, di daerah Ngoro, selatan Jombang. Di situ, dia tinggal bersama Sadiah dan anak-anaknya, dan mempekerjakan banyak orang lokal untuk menjadi penggarap. Setiap kali membuka hutan, atau menggarap sawah, Kulen mendorong para pekerjanya untuk mengadakan ritual minta berkat, menurut kepercayaan mereka masing-masing. Banyak dari mereka yang minta berkat kepada Dewi Sri, namun banyak juga yang minta berkat kepada Allah SWT. Kulen juga membiarkan mereka untuk membangun tempat ibadah mereka masing-masing, dan beribadah menurut kepercayaan mereka masing-masing. Kulen tidak pernah berniat untuk melakukan penginjilan. Tetapi banyak warga yang datang ke rumahnya untuk curhat, atau sekedar ngobrol. Dari obrolan di rumah Kulen itulah, warga menjadi mulai mengenal Kristen. Sebatas pengetahuan Kulen tentang Kristen, dia menerjemahkan pengakuan iman rasuli, 10 hukum Taurat, dan doa Bapa Kami, ke dalam bahasa Jawa. Kemudian Kulen mulai membuka kelas belajar membaca dan mengkaji Alkitab, dan banyak orang yang memutuskan untuk menjadi Kristen, tanpa baptisan. Tanpa baptisan, karena menurut Kulen, dibaptis berarti membuat seseorang menjadi orang Belanda. Karena pengikutnya menjadi cukup banyak, Kulen mulai membangun gereja, dan memimpin kebaktian sendiri. Jemaat Kristen Kulen itu, mulai membentuk ritual kekristenan unik, campuran antara Kristen dengan kepercayaan lokal. Contohnya, setiap kali mereka mulai membajak sawah, mereka bernyanyi, dengan lirik seperti ini. Oh, Gunung Semeru, engkau tertinggi di tanah Jawa. Kepada engkau ditunjukkan lagu pujian ini. Berkatilah hasil karya tangan kami ini. Berkatilah mata bajak yang menggemburkan tanah, yang patut disebari benih, dan menyebarlah benih. Berkatilah garu penghalus tanah ini. Di tanah inilah Dewi Sri bersuka hati. Dewi Padi yang memberi kami kemakmuran. Dan di atas segalanya, kami mendambakan kasih dan kekuatan, dari Yesus, yang Maha Kuasa. Kulen menyebut jemaatnya, dengan segala keunikan, hasil campuran ajaran Kristen awam dengan kejawen, sebagai Kristen Jawa. Wayang, adalah salah satu budaya, yang sangat digemari, di dalam Kristen Jawa ala Kulen ini. Dengan cepat, Kristen Jawa ala Kulen, diterima dan menyebar di kalangan masyarakat Jawa. Sedangkan Johannes MD, sebenarnya adalah anak seorang tukang gergaji kayu yang miskin, di Semmlinghausen, Jerman, yang lahir pada tahun 1774. Dia merantau ke Belanda, untuk bekerja serabutan, asalkan dapat makanan. Suatu saat, ia mendengar, bahwa ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, di Indonesia, yang dulu disebut Hindia Belanda. Dia mengumpulkan recehan demi recehan, sampai akhirnya diterima bekerja sebagai kelasi kapal. Pada akhir tahun 1802, Johannes MD berlayar ke Batavia. Sesampainya di Batavia, Johannes MD terkena wajib militer, dan harus ikut berperang melawan bajak laut di perairan sekitar Banjarmasin. Setelah wajib militernya selesai, tahun 1811, Johannes MD menetap di Surabaya, dan bekerja sebagai tukang arloji. Di Surabaya, dia menikah dengan seorang perempuan dari kalangan keraton Solo, bernama Amarentia Manuel. Jadi, dia juga tidak pernah belajar di sekolah teologi. Dan dia datang ke Indonesia, sama sekali tidak berniat untuk memberitakan Injil. Pada tahun 1815, seorang pendeta asal Jerman, bernama Gottlob Bruckner, baru selesai menerjemahkan Injil Markus, ke dalam bahasa Jawa. Dan Johannes MD mendapatkan salinannya.
Spontan Yohanes MD dan istrinya senang, dan membagi-bagikannya kepada masyarakat umum, di pasar-pasar Surabaya. Tindakan Yohanes MD ini diketahui oleh pemerintah Belanda. Sehingga pada tahun 1820, dia dipenjara selama 2 minggu. Salah satu orang yang mendapatkan Injil Markus itu, adalah Kyai Midah, dari Madura. Karena dia tidak bisa membaca, dia memberikannya kepada seorang Jawa, bernama Dasimah, yang tinggal di daerah Wiyung. Pak Dasimah yang bisa membaca, bingung dengan isi buku itu. Karena dia adalah seorang yang beragama Islam, dan di dalam pembukaan buku itu, tertulis, Purwane Evangelion saking Yesus Kristus, Putrane Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Dia bertanya-tanya tentang penyebutan Putra Allah, yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dia pelajari selama hidupnya. Buku Injil Markus itu kemudian menjadi bahan pengkajian Pak Dasimah dengan orang-orang desa Wiyung. Salah satu warga desa Wiyung yang ikut mengkaji bersama Pak Dasimah adalah Pak Sadimah. Sekitar tahun 1835, Pak Sadimah datang ke acara perkawinan di desa Wonokuli, rumah Kiai Kunti. Ternyata, Kiai Kunti adalah salah seorang pengikut Kristen Kulen. Dalam acara itu, Kiai Kunti membacakan pengakuan iman rasuli yang diterjemahkan oleh Kulen. Mendengar hal itu, Pak Sadimah langsung menyadari bahwa ada kesamaan antara doa yang dibacakan oleh Kiai Kunti dengan buku Injil Markus yang dia baca. Sepulangnya ke desa Wiyung, Pak Sadimah langsung melaporkan penemuannya kepada Pak Dasimah. Lalu mereka bersama beberapa orang lain, dan Kiai Kunti, segera pergi ke Ngoro. Di Ngoro, mereka diperkenalkan kepada pengurus desa Ngoro, yang bernama Dito Truno, lalu bertemu Kulen secara langsung. Pada saat itu, Kulen langsung kaget. Karena ada orang-orang yang berjalan kaki selama 25 jam, datang untuk belajar tentang Kristen, dan membawa Injil Markus dalam bahasa Jawa. Akhirnya, selama beberapa bulan, mereka belajar tentang Kristen dari Kulen. Kemudian mereka datang setahun sekali, selama 5 tahun, dan mengadakan kebaktian seperti Kristen Kulen, di desa Wiyung. Sekitar tahun 1840, anak Pak Dasimah, bekerja sebagai seorang pemotong rumput, di rumah Yohanes MD. Istri Yohanes MD, menyadari bahwa anak itu memiliki pengetahuan tentang Kristen. Sehingga dia bertanya-tanya, siapa orang tua anak itu, dan memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Kemudian Yohanes MD beserta istrinya, datang ke desa Wiyung, untuk bertemu dengan Pak Dasimah. Baik pihak Yohanes MD dan pihak warga Kristen desa Wiyung, sama-sama kaget luar biasa. Yohanes MD kaget, karena menemukan desa Kristen, karena sebuah buku Injil Markus, yang pernah dia bagikan. Warga Kristen Wiyung kaget, karena pengajaran Kristen Yohanes MD, berbeda dengan pengajaran Kristen Kulen. Salah satunya adalah tentang sakramen baptisan, yang tidak pernah diajarkan oleh Kulen. Akhirnya, pada tanggal 12 Desember 1843, Yohanes MD mengundang seorang pendeta Belanda, bernama Awe Maya, untuk melakukan pembaptisan, kepada 35 orang, yang terdiri dari 18 orang lelaki, 12 orang perempuan, dan 5 orang anak. Tanggal 12 Desember 1843 ini, diperingati sebagai hari pembaptisan pertama orang Jawa, dan hari berdirinya Gereja GKJW. Gereja Kristen Jawi Wetan. Setelah pembaptisan itu, Pak Dasimah dan teman-temannya kembali ke desa Ngoro, lalu bercerita tentang pembaptisan dan pengajaran yang mereka terima dari Yohanes MD. Ketika Kulen mendengar tentang apa yang terjadi, dan mereka dibaptis, dia langsung marah, mengusir mereka, dan melarang mereka untuk datang kembali ke desa Ngoro. Kulen menyebut mereka Kristen Londo. Kulen sangat marah mereka dibaptis, karena menurut dia, orang-orang Jawa yang menerima baptisan, akan menjadi sombong seperti orang-orang Belanda. Dan mereka akan meninggalkan budaya Jawa, untuk menjadi seperti orang Barat. Ketika Pak Dasimah dan teman-temannya pergi, ternyata ada beberapa orang desa Ngoro, yang mengikuti mereka, untuk menerima baptisan. Ada sesuatu yang menarik, di dalam baptisan oleh Belanda ini. Orang-orang Jawa yang dibaptis, tidak diberikan nama baptis, berdasarkan nama-nama di Perjanjian Baru. Tetapi berdasarkan nama-nama di Perjanjian Lama.
Salah satunya adalah Dito Truno, pengurus desa Ngoro, mendapatkan nama baptis Abisai. Ketika Kulen mengetahui hal itu, Dito Truno dan beberapa orang yang dibaptis itu langsung dipecat dan diusir dari desa Ngoro. Setelah dipecat, Dito Truno yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Abisai, mengikuti jejak Kulen dengan membuka hutan sendiri. Hutan yang dibukanya, kira-kira berjarak 10 km dari desa Ngoro, adalah hutan yang terkenal angker, bernama Dagangan. Hutan yang dibuka oleh Kiai Abisai itu, kemudian diganti namanya menjadi Mojowarno, dan Kristen menyebar di situ, seperti halnya di desa Ngoro dan desa Wiyung. Selain Kiai Kunti dan Kiai Abisai, masih banyak kiai lain yang menjadi Kristen karena Kulen. Di antaranya ada nama-nama besar, seperti Kiai Paulus Tosari, yang juga dipecat dan diusir oleh Kulen. Bahkan ada yang dianggap sakti, seperti Kiai Ibrahim Tulungwulung, yang menjadi Kristen, karena menemukan 10 hukum Taurat, yang diterjemahkan Kulen. Kemudian Kiai Sadrah, menjadi Kristen murid Kiai Tunggul Wulung. Setelah itu, Kiai Ibrahim dan Kiai Kasam Mataram, dari desa Sruoh dekat Kutoarjo, menjadi Kristen karena Kiai Sadrah. Kulen sendiri, mendapatkan masalah pada tahun 1842. Dia harus menghadapi kebijakan kerja rodi, dari pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda tidak mengakui Persil yang dikelola Kulen, sebagai suatu perkebunan. Pemerintah Belanda menilai apa yang dikelola oleh Kulen, sebagai sebuah desa Jawa Tulen. Kulen ditarik ke pengadilan di Surabaya, pada bulan Mei 1844, dan diputuskan dalam status pengawasan, karena melanggar ketertiban umum. Semenjak itu, jemaat Kulen semakin berkurang, karena setiap tahun ada yang memutuskan untuk dibaptis di Surabaya. Di akhir hidupnya, Kulen menikah lagi dengan perempuan Muslim, di masjid, dan meninggal dunia pada tahun 1873. Sedangkan Yohanes MD, sudah lebih dahulu meninggal, pada tahun 1859. Yohanes MD kemudian disebut sebagai Santo Surabaya. Nah, dari sini kita bisa belajar, bahwa Tuhan bekerja, dengan cara yang ajaib dan tidak terduga. Walaupun dibunuh oleh Kesultanan Islam, dicegah oleh VOC demi perdagangan, dan enggan dilakukan oleh penginjil Belanda demi kesombongan supremasi Barat, kekristenan tetap tumbuh secara independen dan otodidak. Tidak berasal dari garis turunan organisasi, maupun doktrin, dari Katolik atau Protestan yang tumbuh di Barat, dengan cara yang tidak terpikirkan, di tempat yang tidak diketahui, nun jauh di hutan belantara, yang terkenal angker. Bisa dikatakan, Kristen Jawa, bukan agama import. Tetapi agama lokal, yang tumbuh sendiri dari masyarakat Jawa. Sekarang ini, kekristenan yang berasal dari masyarakat Jawa ini, sudah berkembang menjadi beberapa organisasi. Di antaranya, dari penginjilan Kiai Tunggul Wulung, menjadi GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa, yang berdiri pada tanggal 30 Mei 1940. Dari penginjilan Kiai Sadrah, menjadi GKJ dan GKJTU. Gereja Kristen Jawa, yang berdiri pada tanggal 17 Februari 1931, dan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, yang berdiri pada tanggal 17 Maret 1937. Dan turunan Desa Wiyung, menjadi GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang berdiri pada tanggal 11 Desember 1931. Hal ini mengingatkan saya, pada apa yang terjadi pada zaman ini. Berapa banyak kesaksian orang-orang yang murtad, dan menjadi Kristen, karena berbagai penyebab. Salah satunya adalah karena mengalami pengalaman spiritual, seperti berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka diusir dari keluarga mereka yang Muslim, dan dikatakan bidat sesat, oleh orang-orang Kristen sombong, yang merasa dirinya adalah orang paling benar. Di tengah-tengah persekusi kaum intoleran, dan ketidakadilan pemerintah Indonesia terhadap orang-orang Kristen, pertumbuhan Kristen tetap tidak dapat dibendung. Oleh sebab itu, saya mau berkata kepada teman-teman, yang sudah dan akan murtad dari agama sebelumnya, untuk tidak perlu takut. Kamu bukan orang pertama, dan bukan satu-satunya orang, yang mengalami pengalaman hidup seperti itu. Sudah ada banyak orang-orang sebelum kamu. Mereka berjuang dan mereka menang, karena Tuhan beserta dengan mereka. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa kita, beserta kita.